Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, ini juga merupakan salah satu cerita yang sering saya sampaikan di kelas-kelas saya. Selain cerita part 1 dan part 2 Imam Syafi'i, ini juga ada cerita yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah luar biasanya dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bagaimana kisahnya? Jadi ketika Imam Malik kembali memanggil Imam Syafi'i, tentunya untuk mengajar di tempat dia, mengajarkan kepada murid-muridnya. Artinya walaupun mereka berbeda mazhab, ya. Mazhab itu kan sudah kita terangkan kemarin. Imam Malik itu kalau sholat biasanya kan Allahu Akbar. Imam Syafi'i, Imam Malik tidak bersedekap. Imam Malik tidak baca bismillah sama sekali. Imam Syafi'i membacanya. Imam Malik tidak memakai kunut. Imam Syafi'i membacanya. Tapi itu merupakan pemahaman fikih. Walaupun mazhab berbeda, tapi manhajnya tetap satu, yaitu kepada Rasulullah. Karena memang kadang Rasulullah itu membaca bismillah, terkadang tidak. Terkadang Rasulullah itu sholatnya dengan bersedekap, terkadang tidak. Ya. Jadi memang ada hikmah di balik itu. Nah, jadi ini merupakan kisah juga yang luar biasa dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Itu ketika Imam Malik itu mengundang kembali Imam Syafi'i untuk mengajar murid-muridnya. Di ketika Imam Syafi'i datang, dia menjadi imam. Ya. Biasanya Imam Syafi'i ini dia membaca bismillah, ya. Melafazkan bismillah itu dizaharkan. Dizaharkan itu maksudnya dikuatkan bacaannya. Sekarang dia diamkan. Dia tidak terdengar dia membaca apa-apa. Menghormati gurunya. Ini merupakan salah satu adab yang luar biasa dari Imam Syafi'i. Tapi bukan ini cerita kita. Ya. Setidaknya kita tahu bahwasanya adab itu melebihi ilmu. Ilmu itu memang penting. Dalam Al-Quran kan dikatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kan diangkat oleh Allah derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Tapi ada yang lebih pada itu. Adabnya itu, ada akhlak di situ. Karena tujuan dengan adanya ilmu itu sebenarnya kan supaya kita berakhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk akhlak. Semakin banyak ilmu kita, seharusnya semakin tinggi akhlak kita. Kalau terjadi sebaliknya, berarti ada yang salah dengan metode pembelajarannya, atau ada yang salah dengan sistem belajar kita, atau ada yang salah dengan niat kita. Baik, kembali kita ke cerita kita. Maka Imam Syafi'i terlibat dalam sebuah sesi debat dengan gurunya Imam Malik, yaitu tentang masalah takdir. Jadi mereka terlibat sebuah pembicaraan, dialog tentang masalah takdir. Menurut Imam Syafi'i, ya setelah Imam Syafi'i sampai di kediaman gurunya Imam Malik, kemudian dia sudah mengajar beberapa sesi. Jadi pada suatu hari, sebelum Imam Syafi'i ini pergi mengajar, ya, murid-murid dari Imam Malik, maka mereka terlibat sebuah dialog
dan mungkin agak sedikit perdebatan. Lihat bagaimana caranya, santunnya Imam Syafi'i di sini dalam berdebat tentang masalah takdir. Menurut Imam Syafi'i, takdir itu sesuai dengan ayat yang disampaikan dalam Al-Quran, ya. Innallaha la yughayyiru liqaumin hatta yughayyiru li anfusihim. Allah tidak merubah suatu takdir orang, ya, hatta yughayyiru li anfusihim, hingga dia yang mengubahnya sendiri. Maka menurut Imam Syafi'i, kita harus ada usaha di sana sehingga nanti kita mendapatkan apa yang kita mau, sehingga kita mendapatkan rezeki dari adanya usaha. Tetapi menurut Imam Malik, takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, dan Allah itu fa'alul lima yurid, melakukan sesuatu itu sekehendaknya, karena bagi Allah itu kun fayakun. Maka seluruhnya kita ini sudah di dalam rencana Allah. Maka menurut Imam Malik, ya, bahkan termasuk rezeki pun sudah di tangan Allah. Tidak ada hubungan dengan masalah usaha kita. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, ada usaha kita untuk mendapatkan rezeki. Sedangkan menurut Imam Malik, tidak butuh itu semua, karena Allah sudah memberikan rezekinya itu sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah ditakdirkan kepada orang itu. Itu kira-kira pembicaraan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Akhirnya, karena waktu itu sudah menunjukkan pagi ya mereka, jadi mereka bicara setelah habis subuh di rumah Imam Malik di Medina. Dia sudah menunjukkan jam 7 ya, sekitar itu. Maka Imam Syafi'i minta izin kepada Imam Malik untuk ya pergi lagi mengajar ya, ke Masjid Nabawi gitu kayak itu. Minta izin dia dengan baik, dia mohon maaf sebelumnya untuk pembicaraan yang sudah mereka lakukan, takutnya nanti menyinggung perasaan gurunya. Imam Malik fair orangnya, tidak masalah selama itu ada dalil dia akan terima, gitu ya. Maka berjalanlah Imam Syafi'i keluar dari rumah Imam Malik menuju Masjid Nabawi untuk mengajar. Nah, sesampainya di perempatan jalan sebelum sampai ke Masjid Nabawi, Imam Syafi'i melihat seorang pedagang yang membawa dagangannya memakai gerobak. Ya, ada gerobak. Tiba-tiba gerobaknya tadi itu rodanya ini lepas. Maka berhamburanlah semuanya isi dagangannya. Yang kebetulan dagangannya itu merupakan buah-buahan seperti apel, ya, nenas, kurma, anggur. Jadi banyak sekali. Jadi semuanya berceceran. Maka Imam Syafi'i tidak tega melihatnya, dia langsung bantu orang tersebut. Dia bantu mengemas semuanya. Dia ambil apelnya, susun. Dia bantu menyusun sampai gerobak yang tadi itu diperbaiki. Dan diantar sampai ke tempat tujuan. Dia agak terlambat Imam Syafi'i, itu yang dia pikirkan. Tapi untuk penolong sesama bagi dia tidak masalah. Alasannya sudah nampak. Nah, ketika dia akan pergi berjalan ke Masjid Nabawi, maka orang yang mempunyai gerobak tadi itu memberikan dia sekantong korma. Sampai di tangan Imam Syafi'i, kantong korma tadi, waduh, ada korma. Alhamdulillah. Dia teringat perdebatannya dengan gurunya Imam Malik. Maka dia langsung berlari ke rumahnya, ke rumah Imam Malik, membawa korma tadi dengan terburu-buru.
Dia ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat oleh Imam Malik, ada apa? Kenapa kamu kembali? Kata Imam Syafi'i, wahai ayahanda, ini buktinya ayahanda. Ya, ini buktinya. Bukti bahwasanya kita usaha Allah berikan rezeki. Ada apa itu? Kata Imam Malik. Tadi sebelum saya sampai di Masjid Nabawi, saya melihat ada seorang yang membawa gerobak dan gerobaknya jatuh. Kemudian isi gerobaknya tadi berhamburan. Saya bantu dia untuk mengemas barang-barang tersebut. Akhirnya sebelum saya pergi, dia beri saya sekantong korma dan saya bawa ke sini. Sambil dia makan korma dan dipersilahkan gurunya, dan diambilkan untuk gurunya. Makan korma mereka. Dia sambil bercerita Imam Syafi'i dia makan korma. Jadi mungkin ini guru membuktikan bahwasanya memang ada usaha. Allah berikan rezeki. Jadi seolah-olah ketika itu ya ada merasa menang sedikit Imam Syafi'i di situ. Coba lihat bagaimana cara Imam Malik itu merespon apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Wahai anakku, kata. Wahai anakku, apakah engkau tahu sejak engkau pergi tadi, ya, sejak engkau pergi tadi, aku belum beranjak dari tempat dudukku. Aku belum beranjak dari tempat dudukku. Dan aku mengingat hari ini cukup panas. Walaupun masih pagi sudah terasa panasnya. Alangkah baiknya kalau seandainya ada buah-buahan seperti anggur yang bisa aku makan. Tidak lama setelah itu kamu mengetuk pintu dan membawa anggur kepadaku. Bahkan aku belum beranjak dari tempat dudukku. Maka artinya, kata Imam Malik, kalau memang sudah direzekikan oleh Allah, akan datang juga. Bukan masalah usahanya, tapi masalah rezeki dari Allah. Maka sama tertawalah mereka berdua. Ya. Ternyata Imam Syafi'i benar dan ternyata Imam Malik juga benar. Imam Syafi'i benar bahwasanya ada usaha Allah berikan rezekinya. Dan ternyata Imam Malik juga benar bahwa Allah sudah merezekikan, sudah memberikan takdir kepada masing-masing orang, bahkan juga untuk rezeki. Ini luar biasa cerita mereka berdua, dan itu tidak jadikan masalah. Ya. Justru mereka jadikan itu sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan, ilmu mereka. Kita kan kalau sekarang unik tuh, kalau ada terjadi perdebatan itu bisa panas sekali, bisa 2 hari 3 hari kita itu ndak saling sapa itu ya. Padahal kadang hanya masalah sepele. Bergurulah kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dikalaupun ada masalah selama kuliah dengan teman-teman kita misalnya, maka anggap itu merupakan, ya, kalau masalah ilmu maka itu hal yang biasa. Ya. Jadi berbeda itu juga rahmat. Imam Syafi'i seperti yang saya sampaikan tadi, dia membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dizaharkan. Imam Malik tidak, tetapi dia tetap menghormati gurunya karena dia tahu adab itu melebihi ilmu. Walaupun dia berbeda dengan gurunya dari segi mazhabnya, pemahamannya terhadap hadis dan Al-Quran dengan gurunya, tetapi penghormatannya kepada gurunya tidak ada mempengaruhi itu, tidak ada pengaruh dengan itu. Dia sangat mencintai gurunya, dia sangat menghormati gurunya. Oleh sebab itu bisa jadi karena ada penghormatan yang sangat tinggi kepada gurunya, inilah ilmunya mendapatkan berkah. Ilmunya berkah, dia dikenal oleh orang, dihormati, dicintai, bahkan namanya harum sampai saat sekarang ini. Begitu juga dengan Imam Malik. Ini kisah sederhana tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, semoga ada manfaatnya juga untuk kita. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.